Hai, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai gaya viskus. Sebelum menjelaskan gaya viskus sendiri merupakan bagian dari gaya permukaan. Lalu, apa itu gaya permukaan? Gaya permukaan merupakan gaya yang bekerja hanya pada partikel-partikel yang berada di permukaan fluida. Contoh gaya permukaan adalah gaya geser angin di permukaan laut dan gaya gesekan di dasar perairan. Sebenarnya, gaya permukaan terdiri atas gaya tekanan dan juga gaya viskus. Namun, kami akan membahas lebih dalam mengenai gaya viskus. Gaya viskus adalah gaya yang ditimbulkan oleh viskositas fluida dan perbedaan kecepatan antar partikel atau lapisan fluida. Dirumuskan berdasarkan hukum Newton tentang viskositas, yaitu tau sama dengan mu dau U per dau Y. Gaya viskus dikelompokkan dalam gaya viskus normal dan tangensial. Gaya viskus normal terdiri dari 3 komponen gaya, sedangkan gaya viskus tangensial terdiri dari 6 komponen gaya. Berikut ini akan ditampilkan tensor gaya permukaan persatuan luas. Untuk warna merah merupakan koordinat normal dan warna biru koordinat geser. Selanjutnya, kita akan meninjau gaya viskus pada kubus di bawah ini. Jika kita tinjau, maka ada 9 komponen gaya viskus persatuan luas dalam kubus tersebut. 9 komponen gaya viskus tersebut terdiri dari 3 gaya viskus normal dan 6 gaya viskus tangensial. Gaya viskus yang bekerja pada bidang A, B, C, D adalah sigma XX, tau XY, dan tau XZ. Selanjutnya, untuk gaya viskus yang bekerja pada bidang A, B, F, E, yaitu tau YX, sigma YY, dan tau YZ. Lalu, untuk gaya viskus yang bekerja pada bidang B, C, G, F adalah tau ZX, tau ZY, dan sigma ZZ. Simbol-simbol tersebut memiliki makna, yaitu simbol sigma menunjukkan bahwa gaya viskus sejajar dengan permukaan, sedangkan untuk simbol tau menunjukkan bahwa gaya viskus tegak lurus dengan permukaan. Selanjutnya akan ditampilkan komponen gaya persatuan luas pada bidang tegak lurus dengan sumbu X. Pada bidang ABCD tegak lurus sumbu X terdapat komponen gaya viskus, yaitu sigma XX, tau XY, dan tau XZ. Lalu, selanjutnya akan ditampilkan komponen gaya viskus persatuan luas pada bidang tegak lurus sumbu Y. Pada bidang ABFE tegak lurus sumbu Y terdapat komponen tau YX, sigma YY, dan tau YZ. Dan terakhir akan ditampilkan komponen gaya viskus persatuan luas pada bidang tegak lurus sumbu Z. Pada bidang BCGF tegak lurus sumbu Z terdapat komponen tau ZX, tau ZY, dan sigma ZZ. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komponen gaya viskus persatuan luas pada bidang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Pada bidang yang tegak lurus terhadap sumbu X, ada bidang A, B, C, D, dan E, F, G, H. Untuk bidang A, B, C, D seperti pada visualisasi sebelumnya. Sedangkan untuk bidang E, F, G, H terdapat komponen sigma XX ditambah dou sigma XX per dou X dx. Kemudian tau XY ditambah dou tau XY per dou X dx. Dan tau XZ ditambah dou tau XZ per dou X dx. Selanjutnya adalah gaya viskus yang tegak lurus terhadap sumbu koordinat Y,
Yang tegak lurus sumbu Y ada bidang DHGC dan bidang AEFB. Untuk bidang DHGC sudah dijelaskan pada visualisasi sebelumnya. Sedangkan untuk AEFB terdapat komponen tau YX ditambah dou tau YX per dou Y dy. Lalu sigma YY ditambah dou sigma YY per dou Y dy. Dan tau YZ ditambah dou tau YZ per dou Y dy. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai gaya viskus yang tegak lurus terhadap sumbu koordinat Z. Bidang yang tegak lurus terhadap sumbu Z adalah AEHD dan BFGC. Untuk bidang AEHD sudah dijelaskan pada visualisasi sebelumnya. Untuk bidang BFGC terdapat komponen tau ZX ditambah dou tau ZX per dou Z dz. Kemudian terdapat tau ZY ditambah dou tau ZY per dou Z dz. Dan sigma ZZ ditambah dou sigma ZZ per dou Z dz. Itulah stres yang bekerja pada bidang yang tegak lurus terhadap masing-masing sumbu koordinat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai arus Ekman. Arus Ekman adalah arus yang terjadi pada lapisan permukaan air laut yang ditimbulkan oleh pergerakan angin. Arus Ekman diambil dari nama seorang ilmuwan yang bernama Ekman. Ekman mendapatkan bahwa arah arus permukaan laut tidak searah dengan angin yang bergerak di permukaan laut itu sendiri. Berikut ini akan divisualisasikan arus Ekman.